المدد يا ذي سكن عنان المدد يا المنصب العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. من كتاب رسالة مفتاح السرائر لسيدنا الإمام فخر الوجود Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemarin sudah kita terangkan tentang sekelumit tentang manakib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita memulai dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sesuatu pasti dimulai dengan bismillah. Karena dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa agta. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzibalin, semua sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa agta, abtar, ajdam. Apa agta? Binatang macan, keren kan? Tapi tidak ada buntutnya. Terus abtar. Abtar itu istilah bagi orang yang enggak punya keturunan. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Nabi dulu dicaci, enggak punya keturunan. Dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang nyaci kamu itu Muhammad yang abtar, enggak punya keturunan. Orang kaya tapi enggak punya keturunan, percuma. Hartanya banyak enggak punya keturunan, percuma. Au ajdam, penyakit judam, lepra, ngitem terus rontok dagingnya. Ini peribaratan. Intinya adalah kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud agto, abtar, ajdam artinya dua. Magtu'ul barokah, enggak ada keberkahannya. Au golilun nafa, atau sedikit manfaatnya. Jadi kalau ada sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, maka apa? Maka barokahnya hilang dari sesuatu itu. Manfaatnya yang seharusnya besar, kamu perkecil kemanfaatan sesuatu itu. Jadi kayak umpama HP dengan internet bisa kemana-mana. Tapi ketika nggak ada internet, kamu mode pesawat terkunci di cuman ya itu aja. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Semua sesuatu yang kamu mulai dengan bismillah itu akan terlepas luas lebar manfaatnya dan keberkahannya. Sampai dikatakan bahwasanya di antara istimewanya bismillahirrahmanirrahim itu ada kana Jibril idza jaa bil wahyi awal ma yulaqi alayya bi bismillah. Kata Rasulullah, Jibril ketika membawa wahyu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, baru membacakan wahyunya. Sampai Allah pernah bersumpah wa halafallahu bi izzati wa jalali an la yusammi ismahu ala syai'in illa barakafi. Semua ini alam miliknya Allah. Kapan kau melakukan sesuatu dari ciptaanku itu, kau sebut namaku, maka aku akan letakkan keberkahan di dalam itu. Mau pakai baju baca bismillah, mau duduk baca bismillah, mau berdiri baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Ayo kita ijazahkan bacaan yang pendek membawa barokah. Setiap memulai sesuatu mulailah dengan bismillah dan sholawat. Buka kitab bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mengakhiri sesuatu tutup dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saya ijazahkan, diamalkan untuk teman-teman yang dengarkan supaya keberkahan meliputi kalian. Karena namanya Allah ini sangat agung. Yaman tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wa syada'id. Dengan nama Allah semua masalah, musibah, malapetaka itu mudah diatasi. Makanya mulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Mengakhiri sesuatu alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil gahar, al-azizil ghaffar, sattaril jabbar. Bermulai dengan alhamdulillah. Karena dikatakan bahwasanya kullu kalamin la yubda bilhamdulillah, semua ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka di situ juga kurang barokah. Makanya memulai sesuatu dengan bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah al-wahidil gahar, al-wahid, wahid, la syarikalah wala mathilalah.
Nggak ada yang serupa, nggak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memulai mukaddimah kitabnya dengan 3. Af'alullah, asma'ullah, wa sifatullah. Af'al, asma' dan sifat. Al-wahid, al-gahar, kullu ma siwahu maghur. Semua selain Allah itu di bawah kuasanya Allah, di bawah perintahnya Allah. Siapa yang bisa gerakkan alam? La jin, wala insi, wala malaikat, wala siapa. Al-gahar. Dan sifat gahar ini adalah sifat yang membuat perbedaan antara khalik dan makhluk. Siapa yang bisa mencipta? Siapa yang bisa menggerakkan? Siapa yang bisa melakukan sesuatu? Makanya ketika ada orang-orang yang ngaku Tuhan ditantang sama Allah. Kalian yang anu coba. Matahari datangkan dari barat ke timur coba. Nggak ada yang bisa. Karena semua maghur. Kullu ma siwah maghur. Semua yang selain Allah itu di bawah kendali Allah. Yang kendalikan cuma Allah. Al-wahid, yang satu, nggak ada duanya. Al-azizil ghafar, yang kuat. Al-Ghaffar, maha pengampun. Makanya dikatakan Allah itu sangat pengampun sekali menunggu hambanya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah membentangkan tangannya. Dibentangkan tangannya bahwasanya sini. Yang maksiat siang hari sini, aku tunggu. Wa yabsutu yadahu bil nahar liyatuba musi'al lail. Yang malam melakukan dosa, di siang hari Allah membentangkan tangan. Nah, ini semua tangan atau apa itu kinayah supaya kita paham aja. Nggak ada Allah la syarikalah, nggak ada misal, nggak ada bentuk, nggak ada yang bisa terpikir oleh manusia. Maksudnya itu cuman kinayah. Kayak orang menyambut kan pakai tangan, tapi kalau Allah nggak pakai tangan. Nanti kita akan perdalam itu di bab akidah. Artinya di sini innallaha yabsutu yadahu bil-lail, artinya Allah menyambut. Orang menyambut kan pakai tangan. Ya kan, kalau orang mau nyebut anaknya mau meluk gimana? Pakai tangan. Nah, kalimat tangan di sini adalah untuk penyambutan. Allah menyambut pendosa di siang hari untuk bertobat di malam hari. Allah menanti daripada pendosa di malam hari untuk bertobat di siang hari. Makanya dikatakan setan itu la aqwi bani adama madama arwahahum fi ajzadihim. Setan telah bersumpah, aku akan goda yang namanya manusia sampai nyawa lepas. Kalau nyawa belum lepas nggak bisa. Aku tetap akan goda. Apa kata Allah? La azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku Allah akan selalu mengampuni daripada kesalahan dosa manusia selagi dia mau minta ampun kepadaku. Al-Ghaffar, As-Sattar, yang maha penutup. Dikatakan oleh Abu Umar, Al-Abd idza akramallah bi safa'il bal alima annahu syadidul ihtiyat satrullah. Kata Habib Umar, seorang hamba jika hatinya itu sudah mulai bersih, dia akan selalu merasa membutuhkan daripada tutup dari Allah, penutup dari Allah, membutuhkan satar dari Allah, dari dosa yang pernah dia lakukan. Makanya Rasulullah SAW itu bahasannya beristighfar. Rasulullah beristighfar sekali duduk 70 kali istighfar sampai 100 kali. Kenapa? Ini idza akramal abd bi safa'il bal. Semakin bersih hatinya, dia semakin merasa salah, hassas, punya perasa yang begitu tinggi. Makanya Rasulullah itu kenapa sih Rasulullah istighfar? Apa Rasulullah punya dosa? Loh, Rasulullah dijaga dari dosa. Nabi itu maksum, dijaga dari dosa. Tapi istighfarnya Rasulullah apa? Untuk mengistighfari ketika Rasulullah diangkat keadaannya, makamnya diangkat, ngelihat ke bawah yang dulu kayak kurang sempurna, untuk ubudiahnya kepada Allah, minta maaf. Makanya orang yang selalu dekat dengan Allah, hatinya bersih, selalu meminta maaf, selalu meminta maaf. Minta maaf kepada perkara yang ngerasa itu bukan kejelekan sebenarnya, tapi dia merasa itu nggak bagus, nggak pantas. Makanya kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan istighfaruna tahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini perlu diistighfari lagi. Artinya apa? Cara kita beristighfar kepada Allah itu masih banyak kekurangan. Cara minta ampun kita kepada Allah itu perlu dimintai ampun. Ya Allah minta ampun, cara minta ampunku salah, seperti itu. Nah, makanya kata Habib Umar, al-abd idza akramallah bi safa'il bal alima annahu syadidul ihtiyat ila satrillah. Seorang hamba ketika hatinya mulai sudah dibersihkan, maka dia akan merasa selalu ingin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, minta satrullah. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, Allahumma innaka satarta alayya umuran fid dunya ana ila satriha minka fil akhirah ahwaj fala tafdhni yauma liqa'ik. Kata Imam Ja'far Shadiq, ya Allah,
kau selama di dunia kau menutup kejelekanku. Kau menutup kejelekanku di dunia, tapi ya Allah, kejelekanku ini lebih penting, lebih perlu ditutup ketika nanti di akhirat. Ya Allah, jangan kau buka kejelekanku di depan semua makhluk. Imam Ali Zainal Abidin, kakeknya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Ali Zainal Abidin bin Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Rasul, mengatakan wala tafdahna ya maulana fi hadril qiyamah bimubiqatil atham wa'fu anna martakabna minal haram. Wala tafdahna, jangan kau buka ya Allah kejelekanku ya maulana, wahai Tuhan kami, fi hadratil qiyamah, nanti di padang mahsyar di depan semua makhluk, fi mubiqatil atham, bimubiqatil atham, dengan dosa-dosaku yang begitu banyak, wa'fu anna, ampuni kami, martakabna, yang telah kami lakukan, kami terjang, minal haram, daripada hal-hal yang haram yang kau larang. Ini doa ini ada di doa khatmil Quran. Setiap hari Kamis biasanya kan baca doa khatmil Quran, wala tafnahna ya maulana fi hadratil qiyamah bimuqiqatil atham. Naam, hakadha.